Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang menyaksikan tayangan ini, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah, yang salah satunya adalah nikmat sehat walafiat, punya kesempatan untuk melakukan kebaikan sehingga kita bisa bersama-sama merasakan dunia ini semakin hari semakin merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menerjemahkan dalam sebuah kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah ridho dengan kita, dan dengan ridhonya kita berhak mendapatkan surganya Allah fi jannatin naim. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah seorang utusan Allah yang warisan paling utamanya adalah Al-Quranul Karim. Maka Rasul menyampaikan sebelum beliau meninggal dunia, peganglah warisanku, kata Rasulullah, Al-Quran wa sunnatu Rasuli. Ketika kita diberikan sebuah warisan, katakanlah oleh orang tua kita misalnya, maka pastilah hati kita akan menjadi tenang karena kita bisa menjaga warisan itu. Ini adalah Al-Quran, sebuah warisan yang luar biasa yang harus kita menjaganya. Makanya ketika kita menjaga warisan itu dengan selalu membacanya, dengan selalu mengamalkannya, maka yakinlah hati kita akan tenang. Karena di situ diliputi berbagai macam rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana-mana, dalam konteks apapun, dalam acara apapun, pastilah Al-Qur'an menjadi pintu utama. Kita sering mendengar hadis wastama'a qaumun fi buyutin min buyutillah. Ketika di situ ada satu perkumpulan, yang mana perkumpulan itu sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, wa yatadarasuna bainahum, sedang, kalau bahasanya sekarang mungkin sedang semak-semakan, sedang meneliti tajwid-tajwidnya, maka Allah akan wa ghasyahumur rahmah, Allah akan menurunkan rahmat kepada orang yang membacanya itu. Ini jelas benih-benih keberkahan akan muncul di dalam orang yang membaca Al-Quran dan juga tempat yang dibacakan Al-Quran itu. Maka ketika kita menginginkan dialog kepada Allah, bacalah Al-Quranul Karim. Seakan-akan ketika kita berbicara dengan Allah, semua masalah kita ini akan selesai. Maka Al-Quranul Karim adalah solusi utama. Asy-Syafi' al-Musyaffa'. Al-Quran adalah pemberi syafaat nantinya ketika kita sudah meninggal dunia. Itu bisa kita rasakan nanti ketika kita masih hidup. Ada satu contoh, dan ini real. Ketika kami masih sekolah waktu itu, kami biasanya semaan dengan guru kami Syekh Muhammad Said bin Said, semoga beliau panjang umur di sana, seorang guru Al-Quran di kota Mesir. Kami biasanya membaca Al-Quran itu di
masjid. Karena banyaknya orang, akhirnya kita pindah di tempat mebeler. Kita membaca Al-Quran dan kita niatnya adalah pokoknya baca Al-Quran. Kebetulan yang punya mebeler itu temannya Syekh Said, dan kita tidak tahu kalau 1 minggu belum terjual waktu itu. Setelah kami melaksanakan semaan Al-Quran, kita membaca Al-Quran itu dengan Syekh Said tadi. 1 minggu kemudian Syekh Said bercerita kepada orang yang punya mebel tadi, yang punya toko tadi, mohon maaf kemarin saya datang ke tokomu dan kami tidak menemukan engkau, maka kami masuk dengan murid saya ini dan kami membaca Al-Quran di situ. Subhanallah, apa yang disampaikan oleh penjual toko tadi, yang punya toko, dia mengatakan, subhanallah, ini mebelnya 1 minggu enggak laku sih. Oh, berarti gara-gara mungkin baca Al-Quran itu sehingga ada pembeli. Dan ini sudah memang tidak bisa dipungkiri. Makanya apapun acara akad nikah dengan Al-Quranul Karim, kemudian kita mulai bangun rumah, biasanya tradisi orang Indonesia dengan khatmul Quran, menghatamkan Al-Quran, karena biar rumahnya itu diberkahi. Dan itu memang ayat yang kita baca mengandung makna yang luar biasa. Dan faidon menika artinya banjir, faidul barokah, banyak keberkahan di situ ketika kita membaca Al-Quran. Dan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba sedikit mengulas tentang surat Ikhlas dan ayat-ayat yang lain tentunya yang banyak sekali. Bukankah kita sering mendengar kalau orang Indonesia mengatakan surat Qul. Jadi ketika kami sedang berjamaah itu, kami menyampaikan kepada para jamaah, nanti baca surat Ikhlas. Surat Ikhlas itu apa total? Makanya terkenal dengan surat Qul. Jadi ada orang yang kadang gitu tidak tahu surat Ikhlas, surat Qul itu mungkin sudah familiar di kalangan masyarakat. Kita lihat, ada salah seorang sahabat yang ketika meninggal dunia, 70.000 malaikat sedang menyelatkan sahabat itu. Kemudian Rasulullah SAW kaget. Ini amalan apa sih seorang sahabat sampai begitu antusiasnya para malaikat-malaikatnya Allah melayat dan menyolati ini orang. Ternyata apa? Orang ini selalu mengistiqomahkan qiyaman wa qu'udan, selalu mengistiqomahkan membaca suratul Ikhlas baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Aina makan di mana saja berada. Akhirnya kita diterjemahkan oleh para alim ulama, ya baca surat Ikhlas, ada yang mungkin 100 kali lah, ada yang 1000 kali. Ini kan subhanallah. Maka warisan itu nanti akan kita bedah. Ibarat kita ini kan nyalengi itu nanti kan kita akan membukanya ketika kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Dan dia akan menjelma, ini loh dulu yang aku sering engkau baca, Al-Quranul Karim. Ini dulu yang setiap malamnya engkau selalu membaca aku. Dan Allah memang menyediakan hidangan-hidangan di Al-Quran ini yang bisa kita nikmati. Suratul Ikhlas, kemudian Al-Mulk, Al-Baqarah, semua ini adalah untuk kita semuanya. Kadang-kala kita ini sudah dikasih hidangan oleh Allah berupa Al-Quranul Karim, tapi kita hanya melihatnya saja. Bagaimana hidup ini akan berkah. Ada Al-Quran, tapi hanya sebagai pajangan. Gak pernah kita membacanya, apalagi menyentuhnya gitu ya. Maka marilah saya menasihati diri saya sendiri. Keberkahan yang luar biasa adalah membaca Al-Quranul Karim. Dawi para guru
nanti ketika kamu sering istiqomah Al-Quran, nanti Quran akan golei kamu. Makanya kita tidak heran ketika orang yang selalu mengistiqomahkan membaca Al-Quran, Allah menurunkan keberkahan. Kalau bahasanya Jawa ini pun menikah, dilalah seperti ini, dilalah seperti ini. Apalagi ketika kita tahu maknanya, subhanallah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika kita mengetahui makna, sedang orang membaca Al-Quran akan tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Karena Al-Quran itu mungkin pertama kali kalau kita tidak biasa membaca, diibaratkan menikah kayak kita minum obat. Rasanya pahit pertama kali memang. Tapi keberkahannya setelah minum obat itu, subhanallah. Makanya harus dipaksa. Harus dipaksa walaupun itu 1 hari, ya cukuplah 3 juz. Kalau nggak kuat ya mungkin setengah juz, atau minimal ada amunisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain makanan yang untuk jasmani, makanan rohani adalah Al-Quranul Karim. Hadis lain juga disampaikan, ketika kita sibuk membaca Al-Quranul Karim, kita lupa minta sama Allah, maka a'taitu minas sa'ili, Allah memberikan apa yang engkau inginkan. Zikir yang paling utama adalah Al-Quranul Karim, karena keberkahan subhanallah. Makanya kalau ada apa-apa, biasanya rakyatkan menikah suratul Fatihah, surat pembuka daripada Al-Quranul Karim. Maka monggo kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masih punya kesempatan, kita masih punya umur yang panjang. Di tahun 2021 ini, jadikanlah umur kita sebagai umur yang bermanfaat, umur yang penuh dengan berkah, umur yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umur yang panjang, tapi di dalam umur yang panjang kita tidak bisa menggunakan sebaik-baiknya. Sungguh celakalah orang itu. Man tola amruhu khairun nas, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, dan di dalam umur yang panjang itu, man khairun nas man tola amruhu wa hasuna amal, dia melakukan amal-amal kebaikan. Dan syarrun nas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam umur yang panjang itu digunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka sihah wal faragh, kesehatan dan punya kesempatan inilah yang harus kita pikirkan bersama. Ada orang sehat tapi tidak punya kesempatan. Ada orang punya kesempatan tapi tidak sehat. Makanya kenikmatan yang paling utama adalah punya kesempatan dan punya kesehatan. Khususnya juga pada masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin ini sebuah renungan bagi kita semuanya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Menelaah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika kita selesai membaca Al-Quran, jadi kita kan mungkin mengenal semaan Al-Quran, kemudian mutolaah dengan guru-guru kita. Satu contoh misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca a'udzu, baca bismillah, lanjut ayat. Itu malaikat sedang mendekati kita, tapi kita tidak tahu. Maka setelah membaca Al-Quran, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah tentang semua hajat-hajat kita. Di situ ayat-ayatnya Masya Allah, kita sudah disediakan oleh Allah. Al-Baqarah,
surat Yasin, surat Al-Mulk, ini keistimewaannya beda-beda. Dan ini fadilah-fadilahnya, keberkahannya pun sangat berbeda sekali. Maka merugilah orang-orang yang punya kesempatan tapi dia menyia-nyiakan untuk tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Merugilah orang-orang Muslim yang diceritakan orang Muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran, sama halnya dia kayak buah tapi tidak manis, kan gitu. Jadi mumpung masih ada kesempatan, bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran walau ayatan. Jadi bacalah Al-Quran walau satu ayat. Saya kira insya Allah tidak berat lah. Tapi kebangetan masuk pertama kali baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hamim, rambung, shadaqallahul azim, ya kebangetan. Ya imbanglah main HP, kemudian baca Quran, main HP-nya kira-kira setengah jam, Qurannya setengah jam. Jadi harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan ini Masya Allah kita punya masalah, karena kita punya masalah kadang-kadang, tapi kita tidak pernah mengeluh. Mengeluhnya bagaimana? Ya sudah, Iqra'ul Quran, baca Quran, nanti yakinlah, minta sama Allah, ya Allah, dengan berkah Al-Quran menika ya Allah, panjenengan selesaikan masalah kaula ya Allah. Ya Allah, dengan kami membaca Al-Quran, dengan berkah kami membaca surah Yasin, dengan berkah kami membaca surat Al-Mulk, Al-Baqarah, Ar-Rahman. Karena ini ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran ini adalah mengandung keberkahan yang luar biasa, menyelesaikan masalah. Sering saya sampaikan, menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah, itu Al-Quran. Maka hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadilah Al-Quran itu sebagai mercusuar di hati panjenengan. Jadilah Al-Quran di dalam kehidupan panjenengan menika ibarat bensin. Jenengan bawa mobil, tidak ada bensinnya, yakinlah tidak akan bisa jalan itu mobilnya. Mobil sebaik apapun, boten enten bensinnya nggak akan bisa jalan. Makanya memang harus dipaksa. Wah, saya tidak ada kesempatan Ustaz, nek mau baca Quran boten enten kesempatan, ning dulu HP nek kesempatan, lihat TV nek sampe mau. Luangkan waktu untuk Al-Quran, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan mengejar kehidupan dunia, kerja mungkin sampai 24 jam. Wah, saya mikir stres, mikir pekerjaan di kantor ini. Cobalah ketika panjenengan stres, rehat sejenak, ngambil air wudhu, menyentuh, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran. Hakul yakinlah. Kesetresan kita semua akan sedikit hilang. Karena apa? Sudah ada obat. Ya, Al-Quran itu ya obat. Syifa'ul lima sudur. Obat dari segala obat. Al-Quran itu adalah selain obat hati. Ya, makanya kita misalkan ada orang, Ustaz, Yai minta tolong saya didoakan dengan mengambil air putih, kemudian dibacakan min ayatil Quran, ba'du min ayatil Quran, sebagian ayat Al-Quran disebulke, monggo silahkan diminum. Itu obat. Tentunya tetap percaya kepada Allah SWT lewat nasihat itu. Maka jangan sia-siakan waktu ini. Raihlah keberkahan dengan selalu membaca Al-Quran.
jangan pas Ramadan saja baca Qurannya. Ini kurang lebih 1 hari kurang ya katanya, sudah saya kurang menjelang. Wah siap-siap, Qurannya diresik gitu. Kita nggak tahu. Maka Ramadan maupun Ramadan, hiasilah keluarga kita, anak-anak kita, ajarkan kepada mereka dengan selalu membaca Al-Quranul Karim. Coba ingat hadis Rasulullah, adibu auladakum, perbaikilah, ajarilah auladakum, kenalkanlah anak-anakmu, kata Rasulullah. Minimal ada 3 hal yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Hubbu nabiyikum, mencintai nabinya, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bayi lahir biasanya ada akikoh. Akikoh itu isinya apa? Sholawat, dikemas dengan marawis lah, dengan rebana lah. Itu bayi mendengar. Jangankan sudah lahir, di dalam perutnya sang ibu, itu bayi sudah mendengar. Maka kadang guyonan dalam pengajian itu, ibu, kalau bayi panjenengan pengen jadi penyanyi gitu, disetelke dangdutan, no penyanyian. Apa ya? Dengar tak? Dengar. Tempel gini, napa menika perutnya. Nek pengen anak ini kok jadi anak saya yang soleh soleha, ahli Quran, maka setel dengarkan Al-Quran, disetel ke Quran. Nah ini hubbu nabikum, cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita datang ini di akikohan, biasanya ini beliau wedhus, ya bukan biasanya itu sunnah, lanang loro itu siji. Terus kemudian di situ ada sholawat mengenalkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah kitab disebutkan ketika anak itu lahir, telinga kanan dibacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dengan terjemahan lain Allah Tuhanmu, telinga kiri Muhammad nabimu. Nah, sekarang dipun adani. Yang kedua, hubbu nabikum wa hubbu ali baitin nabi. Dan kenalkan, cintailah kepada anak-anak kita, mencintai keluarga Nabi, warisan-warisan alim ulama. Maka soankan ke guru-guru kita, soankan ke para alim ulama, para asatid, para kiai, nyuwun tambah berkah pun. Menyebut alim ulama, menyebut nama-nama para aulianya Allah, itu kan sebuah keberkahan. Dulu waktu kecil kita kan disuankan sama ke ustaz-ustaz, kiai-kiai yang pangestunipun. Loh, ini sebuah amalan yang masya Allah yang luar biasa. Kadang-kala saat ini itu hampir punah, hampir sudah nggak ada. Ya saat ini mungkin masa-masa pandemi ya stop dulu lah. Mungkin kalau sudah selesai. Dan yang terakhir, tilawatil Quran, hubbu tilawatil Quran. Nah ini dengan mengajarkan anak-anak kita kepada membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah pondasi utama untuk keberkahan itu putranya. Saya sampaikan kepada para santri kami di pondok itu, pokoknya Al-Quran pegang. Lawang sampai Luqman bin Hakim itu membuat pondasi anaknya itu yang pertama akidah. Ya bunayya la tusyrik billah, nak jangan sampai engkau menyekutukan Allah. Karena tantangan-tantangan saat ini kita lihat, masya Allah, kalau tidak kita lambari dengan Al-Quran, yakinnya ketika kita sudah masuk kepada Al-Quran, Al-Quran sudah masuk kepada diri itu anak-anak, hati itu anak-anak kita, akan siap tanding walaupun di mana saja berada, cobaan-cobaan silih berganti. Kenapa? Karena sudah kuat. Kalau bahasa sekarang itu imunnya sudah kuat. Bahasa prokesnya kan imunnya sudah kuat. Kenapa? Karena sudah dimasuki ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jangan dimasuki selain Al-Quran.
Maka Al-Quran sesuatu yang luar biasa yang harus kita tanamkan. Sampai-sampai rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, Bapak Ibu, dibacakan oleh Rasulullah, omah kayak kuburan. Kuburan petang dedet, nggak ada orang. Guru suara-suara jangkrik, suara Masya Allah, ini kan medeni. Monggo kalau pengen rumah yang jenengan kados kuburan, wis rasa maca Quran. Makanya ini rumah bagus, tapi kok sering cekcok sana sini, ini ada apa di rumah panjenengan? Sudah dipakai sholatkah belum berjamaah dengan anak istri? Sudah dipakai dzikirkah belum rumah panjenengan? Sudah dipakai baca Al-Quran atau belum? Wes diselup-selupi Al-Quran, selup-selupan rumah itu kan. Jadi ketika kita mau ada rumah baru itu biasanya kita selup-selupan kalau bahasa Jawa nih pun. Apa itu? Semacam syukuran. Syukuran di situ dibacakan Al-Quran, sholat di rumah itu. Kenapa? Ya biar berkah. Rumah yang disolati. Maka Rasul menyampaikan, Zainu buyutakum litilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan tilawatul Quran. Kenapa? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran ibarat seperti kuburan. Watang dedet terus jadi isinya gur sepi ya. Bukan ramai. Maka kadang ini ada rumah bagus, rumahnya apik, neng kok rasanya ketika mlebu niku mboten tenang. Tapi rumahnya biasa-biasa saja. Ketika masuk hatinya mak nyes. Kenapa? Di situ ada keberkahan Al-Qur'anul Karim, ada keberkahan amalan-amalan yang sering dia lakukan, zikrullah lah, sholat lah, baca Al-Quran lah. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum ajal datang kepada kita, raihlah keberkahan dengan selalu membaca Al-Quranul Karim. Walau itu sehari tidak seberapa, minimal akan membersihkan hati kita, akan membersihkan segala sesuatu yang mengotori hati kita, dan sebagai perisai kita, tameng kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah yang sedikit kami sampaikan dalam tausiah di Masjid Siti Aisyah ini. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjaga kesehatan di mana saja berada, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini adalah sebuah ibadah yang saat ini kita lakukan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan semua hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya sehingga kita bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.